Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana la ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa astagfirul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bertemu dengan saudara-saudara muslim seiman, saudara-saudara muslim yang insya Allah orang-orang soleh di sekitar antum. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini senantiasa membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan yang lalu, pekan ke-8 dan sekarang pekan ke-9. Yang lalu kita membahas tentang salah satu di antara ragu-ragu, dan ragu-ragu kepada Allah adalah dosa besar. Itulah yang menggelapkan hati. Dan ragu-ragu itu induk dari seluruh perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang bisa merusakkan hati, yang bisa menggelapkan hati kita. Dan pada kesimpulan terakhir, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai obat daripada ragu-ragu itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pernahkah kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki ketajaman mata hati? Tentunya jawabannya memang agak sulit. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang beriman itu diberikan ketajaman hati, ketajaman mata batinnya. Dan mata batinnya itu lebih tajam daripada mata lahirnya. Dan itu tidak sedikit orang-orang yang qadarullah dia buta sejak kecil, tapi karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mata batinnya luar biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, an Abi Umamah radhiyallahu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, ittaqu, hendaknya kalian takut, firasatal mu'min, akan firasat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Fa innahu yanduru binurillah, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hadis ini menarik sekali untuk kita kaji bersama. Ada orang mukmin yang diberi ketajaman hati oleh Allah, ketajaman mata batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia melihat bukan dengan kasat mata, tapi dia melihat atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh memiliki kepekaan di dalam pergaulan, sehingga para salafus soleh mengatakan, perhatikan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana para kekasihnya bersikap terhadap kamu. Sungguh sebab dosa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan Allah sisipkan setitik kebencian padamu di hati orang-orang mukmin. Coba. Jadi kalau ada orang mukmin diberikan oleh Allah setitik kebencian kepada seseorang, maka kita harus hati-hati. Jangan-jangan Allah memberikan setitik kebencian itu karena memang cahaya Allah melekat padanya. Paham ya? Jadi dia benci karena Allah, dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ia memang hanya perasaan, ya. Terkadang dia hanya perasaan tak nyaman. Namun kadang-kadang perasaan itu muncul di dalam kenyataan. Memang agak sulit memang menemukan orang-orang semacam itu. Tetapi ingat, ada sebuah kisah yang cukup menarik yang ditulis oleh seorang ulama besar, ya. Saya lupa namanya. Dia mengisahkan ada seorang sahabat, seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Dia duduk di majelis Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan tiba di majelis itu, maka dia menatap tajam orang laki-laki itu sembari dia menuding, ya, dan mengatakan, sembari dia menunjukkan telunjuknya ke orang itu, seraya dia berkata, takutlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Aku akan kenakan hukuman takzir padamu sebagai peringatan bagi semua. Sungguh demi Allah, kata Utsman bin Affan, di matamu aku melihat ada bekas-bekas zina. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, laki-laki ini terperanjat dan mengatakan, subhanallah, apakah wahyu turun lagi? Apakah wahyu turun lagi? Sehingga Amirul Mukminin ini mengetahui, sehingga seorang laki-laki mengatakan, apakah engkau mengetahui, ya Amirul Mukminin, perkara gaib, begitu ya. Dia menyadari, si laki-laki ini menyadari, di dalam perjalanannya dari rumah menuju masjid, ada seorang wanita jelita dipandang dia. Dalam pandangannya itu sampai menimbulkan syahwat. Cukup itu, kata si laki-laki ini kepada Utsman bin Affan. Ya Amirul Mukminin, tadi kami dari rumah mau menuju masjid, ada wanita. Aku lihat. Tapi penglihatannya itu sampai memunculkan syahwat. Cukup itu. Kemudian kok sampai tahu? Amirul Mukminin kok sampai tahu? Padahal dia secara kasat mata nggak tahu. Sehingga dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah wahyu turun kepadamu? Bukan. Tetapi hendaknya kalian ketahui bahwa firasat orang mukmin, saya hanya memiliki firasat sebagai orang mukmin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, artinya apa? Bahwa sesungguhnya firasat orang mukmin ini sengaja Allah berikan, sengaja Allah tanamkan, sengaja Allah berikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini adalah orang mukmin yang sempurna imannya, orang-orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang mukmin yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin yang menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki keistimewaan yang itu tidak diberikan kepada orang-orang mukmin yang lainnya, gitu ya. Dalam pandangan manusia biasa, ini luar biasa, gitu ya. Dalam pandangan manusia biasa, orang mukmin ini luar biasa, yang memiliki pandangan jauh. Secara kasat mata orang banyak tidak tahu, tapi dia tahu. Coba jenengan bayangkan, seorang laki-laki dari sahabat yang melihat seperti itu, langsung telunjuknya Amirul Mukminin disutingkan kepada laki-laki itu. Demi Allah, aku melihat tanda-tanda zina di matamu. Loh, coba Pak, mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Apakah ada orang sekarang begitu? Mau tanya saya, apakah ada orang sekarang begitu? Ada. Jadi ada yang dibantu oleh makhluk, ada yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu ya. Jadi saya dulu pernah Pak, dulu waktu SMA itu sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, diajak teman, saya nggak bermaksud ke dukun, tapi teman ini yang mengajak saya, ayo ikut saya ke Tuban, Lamongan Tuban jauh Pak. Ternyata sampai sana masuk, saya nggak tahu maksudnya apa. Jenengan rumahnya ngadep ke ini ya, ngadep ke selatan, sampai namanya ini bermaksud ini begitu Pak. Wah, ternyata dalam hadis dikatakan bahwa jin itu mencuri berita dari langit, kemudian diberikan ke telinga berita itu, ke telinga dukun-dukun ini, sehingga dia tahu ya. Namun setelah mencuri berita dari langit itu dibumbui dengan sekian kedustaan. Makanya ada yang benar, ada yang salah. Nah, ketika kita menerima kayak begitu dan ketika kita tahu bahwa itu dukun, jangan didatangi. Malah senang, oh hebat ini orang ini ya. Rusak turungi pinara. Ya turungi pinara guru. Oh, nama sampean siapa? Pak Parja ya. Rumah sampean ngadap ke barat. Oh, itu. Sampean barusan ditinggal wafat istrinya. Loh, kok tahu kabeh gitu kan? Nggak taunya dibocori sama Pak Judi. Iya, ya Allah. Man ata arrafan fasa'alahu an sadaqahu la yuqbalullahu lahu salatan arba'ina yauman. Bahaya, Pak. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, ke tukang tebak, kemudian dia tanya sesuatu, kemudian dia jawab, dukun itu jawab, dan panjenengan membenarkan jawabannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima, tidak akan menerima salat panjenengan selama 40 hari. Ya kan? Makanya hati-hati siapapun di antara kita, tapi insya Allah kok lihat wajah-wajahnya nggak ada yang datang ke tukang tebak. Untuk apa datang ke sana? Pak, kira-kira 2024 nanti presidennya siapa? Nggak usah tanya kayak gitu, nggak usah, dan nggak ada gunanya ya. Kalau hari ini panjenengan tanya, kemudian 10 hari jenengan meninggal, dipanggil oleh Allah, tidak diterima sholat panjenengan. Ketika sholat kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari, mau jadi apa kita? Ya kan? Makanya berat, Pak, berat. Tapi ini kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang mukmin yang firasatnya luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tanpa bantuan jin, tanpa bantuan setan, tetapi dia tahu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya kita harus hati-hati. Hati-hati kepada orang mukmin, dan orang mukmin kayak begini atas kehendak Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bedanya kalau jenengan datang ke para kiai sepuh, para kiai yang insya Allah ya dekat kepada Allah, biasanya tahu, dan ketika beliau tahu itu menang, Pak, gak kayak ngomong. Beda dengan orang-orang kayak gitu, oh sampean itu ini gitu, itu biasa nggak tahu etika. Tetapi kiai ini, kiai sepuh kayak begini ini memiliki akhlak yang luar biasa. Dia tidak akan ngomong, tapi dia tahu. Oh, itu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Karena itu orang-orang mukmin yang memiliki kepekaan batin yang semacam ini adalah orang-orang mukmin yang tadi itu, orang-orang mukmin yang imannya benar. Ya. Orang-orang mukmin yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang dia menjaga betul kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang mukmin yang diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin jenengan pernah kan diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku gak enak kabeh ya. Nah, hati kita kadang-kadang kan kok gak enak kabeh hati kira. Ono opo nah, gitu ya. Ternyata ada yang meninggal. Nah gitu ya. Pernah kan? Ada kalanya ada saya punya teman. Oh ini tarafnya biasa-biasa orang ini. Salat biasa gitu aja. Pada saat hari raya dia bilang kepada istrinya, biasanya kalau hari raya itu kan banyak makanan, Pak. Ojo dintekno makanan ini, siapa tahu sebentar lagi banyak tamu. Anaknya makan, ojo dintekno lah. Siapa tahu sebentar lagi banyak tamu. Sepekan lagi meninggal dia. Begitu. Apakah bentuk semacam itu firasat? Ya. Tapi firasat orang-orang mukmin itu bukan hanya untuk pribadinya, tapi skalanya lebih luas. Biasanya apa yang akan terjadi, yang akan datang, itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati orang-orang mukmin ini. Ya. Nah, orang-orang mukmin ini senantiasa mengasah ketajaman mata batinnya. Kemarin kita sudah banyak berbicara tentang hati, dan hati yang tajam, hati yang bersih itu adalah hati yang senantiasa diberikan nutrisi badan. Ini jelas, barusan habis 2 mangkok. Ada kan 2 mangkok kan? Ya, yang ke belakang tadi itu 2 mangkok. Ya. Itu nutrisi badan, nutrisi fisik kita. Minumnya nggak cukup 1, 2, 3 ya. Nutrisi fisik itu. Lah ketika nutrisi untuk fisik ini berkurang akan sakit, Pak. Kita sering untuk melihat bagaimana fisik kita, harus kita lihat ketika sakit susah, ketika batuk sedikit bingung, ketika pilek apalagi. Takmir sudah ngomong, kalau lewat masjid loro, di rumah saja gitu ya. Orang kepingin sholat di masjid nggak boleh gara-gara pilek, iya kan? Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang bagaimana dengan hati kita? Hati ini pun juga memiliki hak yang harus kita penuhi, yaitu apa? Nutrisi hati. Beberapa kali pertemuan kita sampaikan bagaimana nutrisi hati itu. Di antaranya adalah zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ya kan? Qiyamul lail, salat, istighfar. Ini semua adalah nutrisi batin. Berapa banyak orang-orang yang bingung ketika badannya sakit, tapi pernahkah dia melihat bagaimana gerakan hatinya? Hatinya itu termasuk hati yang mati, termasuk hati yang sakit, ataukah hidup sebagaimana hatinya orang-orang mukmin? Insya Allah hati kita semua karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, senang mengaji, senang ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita termasuk hati-hati yang hidup. Hati yang hidup, hati yang senantiasa digunakan zikir kepada Allah SWT. Kalau sudah kayak demikian, tajamkan hati itu. Dengan cara apa? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan begitu. Takutlah kalian semuanya akan firasat yang Allah berikan kepada orang mukmin. Loh, ya. Siapa tahu di antara kalian ini firasatnya luar biasa, ya. Siapa tahu di antara kalian ini cara antum sekalian mulai muncul firasat-firasat yang firasatnya itu benar, ya. Tapi kalau sudah kayak begitu nggak usah diomong-omongkan. Bener aku mau ketemu orang ini, wis tak tebak tiba bener, nggak usah diomongkan kayak begitu. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau firasat itu melalui mimpi, ya gitu ya.
melalui mimpi. Mimpi itu bukan firasat. Firasat itu tiba-tiba datang yang Allah berikan kepada hatinya ketika melihat orang. Ya. Jadi ini juga nggak bisa digunakan untuk riya kepada manusia. Oh, hebat orang itu, hebat orang itu. Dan kalau sudah tahu orang ini hebat, nggak usah disampaikan kepada yang lain. Sampai ayo tulen namiku itu kalau ngomong itu ngomong sedikit tapi benar, ngomong sedikit tapi kenyataan, ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Makanya orang-orang kayak begini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan kaji bagaimana orang-orang mukmin yang sesungguhnya itu. Kita lihat dulu hadis Nabi SAW dari sahabat Anas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hamba-hamba yang mengetahui hal ikhwal orang lain melalui firasatnya. Dan dalam sebuah ayat ke-75 surat Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Sesungguhnya yang demikian itu laayatil lil mutawassimin. Ya, sesungguhnya yang demikian itu ada bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Sampai Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hamba-hamba yang mengetahui hal ikhwal lain melalui firasat. Ya. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan diberi firasat oleh Allah dengan ketajaman mata batin. Apakah orang-orang kafir diberikan? Tidak. Kalaupun tak ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kok sepertinya memiliki setiap kali ngomong itu benar, setiap kali ngomong benar, setiap kali dia meramal sesuatu itu benar, jangan dipercaya. Kalau ada orang yang dekat kepada Allah, hati-hati, karena bisa saja Allah titipkan titipkan di dalam hatinya itu firasat yang tajam, gitu ya. Kalau sudah kayak gini nggak usah cari-cari, ya. Oh, itu orangnya hebat, itu ayo cari ke sana, nggak usah, ya, nggak usah. Antum saja bisa. Antum saja bisa. Kalau antum bisa mengasah batinnya, mengasah hatinya, ya. Nah, sekarang kita lihat orang-orang mukmin yang benar, orang-orang mukmin yang disampaikan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kita lihat di dalam surat ke-8 ayat 2 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqum karim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah orang-orang mukmin yang dimungkinkan orang-orang mukmin ini akan diberikan ketajaman mata batin dengan firasat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firasat dalam hatinya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, ya, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya dia bertawakal. Dari tiga hal ini saja Bapak Ibu, mestinya orang-orang mukmin termasuk antum sekalian, ini ayat ini kita jadikan salah satu barometer bagi kita. Ayat ini kita jadikan tolak ukur bagi kita. Apakah kita ini sudah disebut orang-orang mukmin,
Orang-orang mukmin adalah orang-orang mukminnya sungguhnya, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar itu bagaimana? Dredeg, drodok begitu, atau bagaimana? Drodok ini kan katuan, Pak, bukan itu maksudnya, ya. Wajilat qulubuhum. Kalau Imam Mujahid dia mengatakan wajilat qulubuhum itu adalah hati mereka menjadi lembut. Hati mereka menjadi lembut, di dalam hati itu ada raja wal khauf. Berharap dan takut. Berharap akan kecintaan Allah, berharap akan maghfirah Allah, berharap akan surganya Allah, berharap akan rahmatnya Allah. Khauf, takut. Takut ditinggal Allah, takut tidak dicintai Allah, takut tidak diterima amal ibadahnya, takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya orang-orang mukmin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembut hatinya seperti panjenengan. Amin. Iya kan? Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah orang-orang mukmin yang dimungkinkan orang semacam ini di dalam hatinya itu sering ada firasat kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira panjenengan kalau didengarkan atau didengarkan disebut nama Allah itu gemetar hatinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu kan. Kan disebut nama Allah, panggilan kan, panggilan. Siapa yang manggil? Yang manggil siapa? Tadi siapa yang adzan tadi? Katakanlah yang manggil ini Pak Yudi. Ya, yang manggil Pak beliau panggil adzan, yang muadzinnya ini Pak Yudi, tapi hakikatnya siapa yang manggil? Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut nama Allah, ada panggilan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Gemetar hatinya, Pak, dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Sang Kekasih. Kalau panjenengan jenengan ini punya kekasih enggak sih? Khawatir enggak punya. Ketika Sang Kekasih memanggil kira-kira teko enggak? Oh. Ya, Masya Allah. Mas Ayo dipanggil ibu dulu, belum nikah. Jam piro, Dik? Jam 12. Kira-kira jam 11 wis teko durung? Wis teko, pakaiane disiapno, minyak nyong-nyong itu, wah wis siap wis kabeh ya kan. Seperti itu. Jadi Masya Allah. Nah, kita dipanggil oleh Allah dalam panggilan muadzin, panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Pasti bergetar hati itu, Pak. Ya song-song panggilan itu begitu, ya. Bukan orang demo saja takbir, Allahu Akbar, begitu. Bergetar ya. Kadang-kadang yang takbir gak bergetar belas. Ya, tapi yang mendengarkan ini getar. Jadi inilah orang-orang mukmin. Sifat yang pertama ini yang kita jadikan tolak ukur, bener nggak kita ini orang mukmin yang apabila dibacakan disebut nama Allah gemetar hatinya, ya, gemetar karena disebut Sang Kekasih. Masya Allah, nama Sang Kekasihnya disebut, seneng Pak gitu ya. Adzan sudah adzan belum? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran atau ada bacaan-bacaan Al-Quran, itu bertambah imannya, Pak. Membikin ketenangan batinnya, tambah imannya. Jadi kalau panjenengan pas futur, imannya drop itu, dengarkan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan murotal. Ya, Allah akan tambahkan iman panjenengan. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin itu bertawakal. Sandarannya jelas.
sandaran kita itu kepada Allah. Akhir daripada usaha kita, akhir daripada ikhtiar kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bertawakal Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sandar kepada harta, jangan sandar kepada kedudukan, jangan sandar kepada manusia, jangan sandar kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sifatnya fana. Sementara sandarlah kepada yang menguasai alam semesta. Sandarlah yang memberikan rezeki yang tidak pernah berhenti. Sandarlah kepada zat yang menguasai jiwa-jiwa setiap makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat orang mukmin, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, adzan dulu. Singin apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan. Adzan yang di selatan ini masuk di sini, sehingga ketika ini didengarkan seolah-olah saya menyampaikan apa tausiah ini ada adzan kok nggak berhenti, padahal adzan itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat orang-orang mukmin yang selanjutnya adalah setelah dia ketika dibacakan atau ketika mendengar nama Allah disebut, gemetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya dan sandarannya jelas, yaitu Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang mukmin itu syariatnya benar. Orang-orang mukmin itu syariatnya benar. Beberapa hari yang lalu ada jamaah masjid
dia menanyakan sesuatu kepada saya. Ustadz, saya di kantor saya itu ada orang yang ketika saya puasa itu dia tanya, kamu puasa apa? Kenapa? Aku lihat kok puasa terus, puasa apa? Waktu itu Ayyamul Bid, Senin Kamis saya biasa lakukan itu. Terus dia mengatakan begini, Islam itu dibagi menjadi 3, oh gitu ya. Ada Islam ini, ada Islam ini, ada Islam ini. Jadi kalau sudah tingkatan makrifat itu nggak usah begitu. Saya tanya, orang itu sholat nggak? Nggak sholat. Orang itu nggak sholat. Saya langsung putus, jangan diikuti. Walaupun dia ngomong Islam, jangan diikuti. Karena apa? Orang-orang semacam ini nggak sedikit, Pak. Mohon maaf, kebetulan dia TNI, ya, terang-terangan aja begitu. Dan dia yang ngomong dengan saya itu jamaah saya, dia juga TNI yang aktif sekarang. Ada teman-temannya 1, 2, 3 yang begitu. Jadi syariat itu nggak perlu. Kalau kita sudah di tingkatan hakikat dan makrifat. Jadi kalau sudah hakikat dan makrifat itu nggak perlu syariat itu. Oh, maksudnya itu kalau sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah nggak perlu syariat gitu tak? Saya bilang begitu. Dia tanya, iya katanya Pak. Mulai dari zaman Adam sampai yaumil kiamah, siapakah manusia yang paling ma'rifat kepada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul saja sholatnya sampai kakinya bengkak. Rasul menikah, Rasul puasa, Rasul berhaji. Apalagi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail. Rasul mendekatkan diri kepada Allah. Rasul membaca Al-Quran. Ya, seluruh apa yang diperintahkan Allah beliau kerjakan. Ini bentuk-bentuk syariat itu tidak boleh, tidak wajib dilaksanakan. Jadi kalau ada orang yang ngomong seperti itu nggak butuh syariat kalau sudah kenal Allah, itu berarti ilmunya dibantu iblis, gitu kan. Iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, apakah dia mau? Tidak mau. Dia merasa dirinya lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah, sementara aku kau ciptakan dari api. Menurut dia api lebih tinggi begitu. Dia nggak sadar bahwa yang memerintah untuk sujud kepada Adam adalah Allah SWT. Orang-orang yang saya sampaikan tadi nggak sadar bahwa salat, zakat, puasa, haji ini syariat. Yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengenal kepada Allah, harusnya lebih taat kepada Allah. Jadi kalau dia tatarannya tarekat, syariatnya lebih kenceng. Kalau tatarannya dia hakikat, syariatnya lebih kuat. Apalagi kalau makrifat, orang yang mengaku dirinya ma'rifatullah, makrifat kepada Allah, semuanya syariat Allah, pasti dia akan lebih kuat untuk dilaksanakan, bukan ditinggalkan. Hati-hati Pak, banyak sekarang seperti itu. Dan Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu ciri orang-orang mukmin adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat. Dia tidak pernah lepas sesibuk apapun. Panjenengan memiliki pekerjaan sesibuk apapun. Saya mau tanya, ada di antara panjenengan yang kerja 24 jam? Ada Pak? Yang sasa ada? Ada yang ketika kerja nggak istirahat sama sekali? Ya kan? Jadi sesibuk apapun, sholat itu wajib. Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat, nggak bisa isyarat wassalam. Udah. Ketika jenengan safar, ketika jenengan bepergian, boleh dijamak, boleh dikosor. Ini artinya apa? Sholat jangan ditinggalkan, gitu ya. Dan ini ciri orang mukmin. Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah dia menginfakkan, dia memberikan zakat, infak, sedekahnya itu. Ya.
Nah, inilah orang-orang mukmin yang dimungkinkan kata Nabi dia diberikan firasat yang tajam di dalam mata batinnya. Allah selanjutnya mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Loh ini. Itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ya. Orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lantas kita tanya, lah kita ini kalau disebut nama Allah biasa-biasa, Pak. Biasa-biasa. Dibacakan ayat Allah, ya biasa-biasa. Ya. Kemudian habis bekerja dan sebagainya disuruh tawakal, ya sudah pasrah sudah. Pasrah apa pasrah itu? Tawakal, nggak paham tentang tawakal. Ya biasa-biasa, semuanya biasa-biasa. Ya, pantaskah kita ini menyandang gelar ulaika humul mu'minuna haqqan? Itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Ya. Kira-kira antum sudah merasa jadi orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin? Sudah merasa menjadi orang mukmin yang sesungguhnya? Iya, nggak berani ngomong karena khawatir riya, ya. Khawatir riya, jangan angkat tangan ya. Iya Pak, sudah Pak, nggak usah ya. Allah yang tahu. Lahum darajatun inda rabbihim. Panjenengan akan diberikan oleh Allah derajat kemuliaan yang tinggi, yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain, termasuk firasat tadi itu. Firasat ketajaman mata batin yang Allah selipkan ke dalam hatinya itu. Nggak semuanya, Pak. Demikian pula derajat di sisi Allah, nggak semuanya diberikan. Tapi ketika kita melalui beberapa ayat tadi itu, ketika mendengarkan nama Allah disebut, gemetar sebagai seorang orang betul-betul rindu kepada kekasihnya, begitu. Kemudian yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat senang, tenang, tambah imannya. Kemudian tawakalnya jelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak pernah lepas sholat, tepat waktu sholat. Sholatnya khusyuk. Seperti jenengan kalau khusyuk, betul-betul ya. Sampai tahiyat sudah waktunya tahiyat, nggak tahiyat tiba itu turu. Ya. Loh, ada Pak, imamnya sudah salam Pak. Cuma sih begini terus. Oh iya gini. Ada, saking capeknya ada jamaah, saking capeknya ya Allah. Kasihan ini ya. Jadi orang yang mukmin itu sungguh-sungguh dia salatnya khusyuk. Kemudian ketika Allah berikan kelimpahan rezeki, dia atur rezekinya karena di sana ada sebagian milik orang-orang yang harus diberikan itu. Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim, diberikan derajat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun wa rizqum karim. Dia diampuni dosa-dosanya. Loh, Pak. Jangan minta, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah, belum tentu diampuni. Kita berdoa belum tentu diampuni kalau tidak memenuhi syarat doa. Tidak memenuhi, mamanya ada sesuatu makanan dan minuman yang mungkin dalam perut kita, kita tidak tahu makanan ini subhat, naudzubillah kalau haram ya. Jadi berdoa ini kadang diterima, kadang ditolak, kadang ditangguhkan dan sebagainya. Tapi kalau melalui rentetan ayat-ayat ini, Allah sendiri katakan akan aku ampuni dosa-dosa mereka, ya. Wa maghfiratun wa rizqum karim, dan Allah akan memberikan rezeki yang terbaik dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bening, hati yang bersih, hati yang bisa menerima petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekotoran jiwa, kekotoran hati yang naudzubillah, tsumma naudzubillah, akan menjadikan kita semakin berat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga hati kita sehingga bersih, dan kelak pada saatnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.